Kemudian yang keempat, kita mengetahui bahwa sewaktu Ali memimpin, banyak dari umat manusia yang lebih memilih kepemimpinan Muawiyah atau kepemimpinan selain keduanya, Ali dan Muawiyah. Maka mayoritas umat tidak sepakat dalam ketaatan. Jelas sekali di sini bahwa Ibnu Taimiyah selain ia berusaha menyebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental. Ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Saran dari saya, Mang Udin, beranikan untuk membaca kitab ini ya. Ini tantangan dari saya. Kalau Anda memang ingin membongkar kesesatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka beranikan diri Anda untuk membaca kitab ini. Kalau tidak berani, ya Normal enggak ini kalimat ini? Kalimat ini wajar enggak? Kurang wajar bos, beranikah? Saya tantang nih Mang Udin untuk membaca kitab ini. Berani enggak? Loh, Bang Heri bisa kok. Nah itu dia. Itu loh. Nah, Ini iya. kan ibaratnya begini. Andai kan Heri Pras seorang penari nih, ya, nantang, ya kan, nantang Biksu Shaolin. Biksu Shaolin. Berani enggak nih? Biksu Shaolin, saya tantang untuk adu jurus 10 jurus saja. Yang nantang ini seorang penari. Yang ditantang seorang jago silat. Jago kungfu. Shaolin master lah. Nah, nantang ini penari beneran, bukan penari nyamar, bukan seorang ahli bela diri yang nyamar jadi penari, enggak, memang bener-bener penari balet gitu loh. Penari balet nantang seorang master Shaolin. Nah, kan terus aduh, ini apa? Enggak matching Bible. Sini gini. Saya tantang nih, kan Heri Pras yang ngomong ya, saya tantang. Berarti kan yang nantang ini Heri Pras, nantang yang katanya Mang Udin, Ustadz Nuruddin suruh baca kitab ini. Terus yang ngoreksi siapa? Gitu loh. Ya kan? Iya. Yang ngoreksi jelas orang yang bisa baca kitab. Yang jelas. Ya kan ya? Nah, tantangan ini terus apa? Setelah Ustadz Nuruddin baca, terus Heri Pras harus baca kan gitu. Seharusnya nantang dia. Seharusnya gitu gantian. Setelah Ustadz Nuruddin baca, ya harusnya Heri Pras bos baca. Atau nggak usah baca. Nah, terus nggak usah baca. Tapi dia sudah baca gitu loh. Atau nggak langsung Ustadz Nuruddin baca kitab itu, terus Heri Pras nggak usah baca. Tapi sebenarnya Heri Pras ini sudah baca semua. Oh, sudah baca. Nah, tantangannya kan ini model gini sebenarnya. Mungkin tadi. Iya, enggak, ini kan gitu bentuknya. Ini kan ibaratnya orang yang sudah menguasai kitab ini, kan gitu ya. Saya tantang Anda membaca kitab ini. Soalnya saya sudah. Kan begitu aslinya. Aslinya ya kan? Seperti itu. Seperti itu bentuknya. Masalahnya Heri Pras ini sudah ini makin lama makin butrik ya Heri Pras ini bos ya. Nantang orang baca kitab itu. Dia sendiri apa sudah baca? Mukodimahnya apa sudah lulus? Baca sampulnya aja kan bisa enggak? Iya. Baca sampulnya aja tuh kan ada nama kitabnya terus mualifnya. Baca sampulnya aja bisa enggak? Tidak dibilangin loh judulnya. Judulnya apa terus tidak apa? Dibacakan. Tidak dibaca. Baca sampulnya aja dia nggak bisa. Seharusnya kan dibacakan tadi kan di openingnya itu bos. Itu harusnya. Oke, kita nggak muluk-muluk sini bos. Ini kan acaranya membongkar. Ustadz Nuruddin akan membongkar kesesatan Ibnu Taimiyah ya bos ya. Bahkan dia dengan berani teman-teman ingin membedah kesesatan Ibnu Taimiyah. Silahkan, saya tunggu di bagian mana kesesatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita akan bahas nanti ya. Dan kalau memang ini yang kita bahas bos. Kita di sini nggak usah nampilin bahasa Arab kalau kayak Heri Pras ya. Dia nampilin kitab bahasa Arab itu sudah kocak teman-teman ya. Kocak. Kita akan nampilin artikel saja. Kita akan membawa artikel. Kita akan sampaikan artikel bos ya. Kita baca artikel dari ervan.ir bos ya. Ini Ali bin Abi Thalib di mata Ibnu Taimiyah. Oke, langsung aja bos ke intinya bos ya. Ini bos. Ali bin Abi Thalib di mata Ibnu Taimiyah. Kelemahan Ali di mata Ibnu Taimiyah. Di sini akan disebutkan beberapa pendapat Ibnu Taimiyah dalam melihat kekurangan pada pribadi Ali. Disebutkan dalam kitab Minhaj As-Sunnah karya Ibnu Taimiyah bahwa Ibnu Taimiyah meremehkan kemampuan Ali bin Abi Thalib dalam permasalahan fikih hukum agama.
Ia mengatakan Ali memiliki banyak fatwa yang bertentangan dengan teks-teks agama atau nas. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam rangka menguatkan pendapatnya tersebut, ia tidak segan-segan untuk mengatasnamakan beberapa ulama Ahlus Sunnah yang disangkanya dapat sesuai dengan pernyataannya. Dalam kitab yang sama, Ibnu Taimiyah ternyata bukan hanya meragukan akan kemampuan Ali dari sisi keilmuan, bahkan ia juga mengingkari banyak hal yang berkaitan dengan keutamaan Ali. Di sini akan disebutkan beberapa ungkapan Ibnu Taimiyah perihal masalah tersebut. 1. Kebencian terhadap Ali. Ungkapan yang menyatakan bahwa membenci Ali merupakan kekufuran adalah sesuatu yang tidak diketahui asalnya. Pengingkaran hadis Rasul. Hadis ana madinatul ilm, aku adalah kota ilmu, adalah tergolong hadis yang dibikin maudhu'. Nah, yang ketiga, kemampuan Ali dalam memutuskan hukum. Hadis aqdakum Ali, paling baik dalam memberikan hukum di antara kalian adalah Ali, belum dapat ditetapkan kebenarannya. Yang keempat, keilmuan Ali. Pernyataan bahwa Ibnu Abbas adalah murid Ali merupakan ungkapan batil, sehingga dari pengingkaran itu ia kembali mengatakan yang lebih terkenal adalah bahwa Ali telah belajar dari Abu Bakar. Yang kelima, keadilan Ali. Sebagian umatnya mengingkari keadilannya. Para kelompok Khawarij pun akhirnya mengkafirkannya. Sedangkan selain Khawarij, baik dari keluarganya maupun selain keluarganya mengatakan ia tidak melakukan keadilan. Para pengikut Utsman mengatakan ia tergolong orang yang menzalimi Utsman secara global. Tidak tampak keadilan pada diri Ali, padahal ia memiliki banyak tanggung jawab dalam penyebarannya, sebagaimana yang pernah terlihat pada masa Umar dan tidak sedikit pun mendekati apa yang telah dicapai oleh Umar. Itu tadi pengingkaran Ibnu Taimiyah kepada Sayyidina Ali. Kemudian dalam masalah kekhilafahan Sayyidina Ali, Ibnu Taimiyah pun dalam beberapa hal meragukan dan bahkan melecehkannya. Di sini dapat disebutkan contoh dari ungkapan Ibnu Taimiyah tentang kekhalifahan Ali. Kekhalifahan Ali tidak menjadi rahmat bagi segenap kaum muslimin, tidak seperti yang terjadi pada kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Kemudian yang kedua, Ali berperang, menurut Ibnu Taimiyah nih ya, Ali berperang bertujuan untuk ditaati dan untuk menguasai atas umat, juga karena harta. Lantas bagaimana mungkin ia atau Ali menjadikan dasar peperangan tersebut untuk agama, sedangkan jika ia menghendaki kemuliaan di dunia dan kerusakan, niscaya tiada akan menjadi pribadi yang mendapat kemuliaan di akhirat. Yang ketiga, lebih parah lagi, setelah Ibnu Taimiyah meragukan semua keutamaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari seluruh ungkapannya tersebut, akhirnya ia pun meragukan Ali sebagai khilafah. Hal itu merupakan konsekuensi dari sebuah pernyataan yang pernah ia lontarkan sebelumnya, mengingat dalam banyak kesempatan Ibnu Taimiyah selalu meragukan kemampuan Ali dalam memimpin umat. Oleh karenanya, dalam banyak kesempatan pula ia menyebarkan keraguan-raguan atas kekhilafan Ali. Tentu saja metode yang dipakainya dalam masalah ini pun sama sebagaimana yang ia terapkan sebelumnya, seperti yang telah disinggung di atas, yaitu dengan cara menukil beberapa pendapat yang sangat tidak mendasar dan tidak jujur, sembari mengajukan pendapat pribadinya sebagai pendapat tokoh-tokoh salaf soleh. Berikut ini adalah beberapa contoh dari ungkapan Ibnu Taimiyah dalam masalah tersebut. Diriwayatkan dari Syafi'i dan pribadi-pribadi selainnya bahwa khalifah ada 3, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ali kan ada di situ, bos. Manusia telah bingung dalam masalah kekhilafan Ali, karena itu mereka berpecah. Beberapa pendapat, sebagian pendapat bahwa Ali bukanlah imam, akan tapi Muawiyah lah yang menjadi imam, begitu bos. Sebagian lagi menyatakan bahwa pada zaman itu tidak terdapat imam secara umum, bahkan zaman itu masuk kategori masa zaman fitnah. Dari mereka terdapat orang-orang yang diam, tidak mengakui atas khilafah Ali dan tidak mengakuinya sebagai khalifah keempat. Ini bos. Kemudian yang keempat, kita mengetahui bahwa sewaktu Ali memimpin, banyak dari umat manusia yang lebih memilih kepemimpinan Muawiyah atau kepemimpinan selain keduanya, Ali dan Muawiyah. Maka mayoritas umat tidak sepakat dalam ketaatan. Jelas sekali di sini bahwa Ibnu Taimiyah selain ia berusaha menyebarkan keraguan atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib kepada segenap umat, ia pun menjadi corong dalam menyebarkan kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Sedang hal itu jelas-jelas bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu Bos ya. Ini banyak teman-teman ya, terlalu lama.
Jadi intinya di sini sudah jelas Ibnu Taimiyah ingin menghilangkan, sebenarnya poinnya Ibnu Taimiyah sebenarnya meragukan atau ingin menghilangkan daftar nama Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari daftar Khulafaur Rasyidin, ya, dan ingin memunculkan Muawiyah bin Abi Sufyan, kan gitu. Nah, berarti kubu di sini kan berarti Ibnu Taimiyah ini mungkin dari dulu memang kubunya Muawiyah gitu loh Bos ya, bukan kubunya Sayyidina Ali, kan gitu. Kalau sudah kubunya Muawiyah berarti kubunya anak Muawiyah, yaitu Yazid. Gitu. Siapa Yazid? Yazid adalah orang yang menebas Sayyidina Husain, ya? Kayak gitu. Ini Yazid bin Muawiyah. Padahal janjinya dulu setelah Muawiyah, kan ini setelah Sayyidina Ali kan Muawiyah. Ya, setelah Ali Muawiyah itu. Dan Sayyidina Hasan sebenarnya pengikutnya ingin mengambil alih ini. Tapi kesepakatan demi umat, maka Sayyidina Hasan mundur gitu. Dan Muawiyah berjanji setelah masa Muawiyah akan memberikan kepada Sayyidina Hasan atau adiknya Sayyidina Husain, kan gitu. Ternyata Muawiyah ini tidak melakukan wasiatnya atau janjinya dengan benar. Malah yang menjadi penerusnya adalah Yazid. Dan Yazid ini tidak besar di Arab. Maksudnya tidak besar di kota Mekah, tapi besar di peradaban Badui. Dia besar di Badui dengan berburu. Maka ketika dia menjadi khalifah, maka watak-watak berburu Badui, keislaman tuh minim di dia ini, kan gitu. Akhirnya Yazid ini menyangka dan selalu mencurigai bahwasanya pihak Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain ini akan memberontak pastinya, kan begitu. Jadinya Sayyidina Hasan meninggal dengan diracun, dan dalam suatu riwayat yang menghilangkan Sayyidina Hasan ini adalah istrinya sendiri. Sedangkan Sayyidina Husain atas mandat Yazid ini, putra Muawiyah ini, dilenyapkan dengan cara yang kayak gitu, yang ngeri teman-teman ya, kayak gitu. Sejarahnya kan begitu teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya sudah jelas ini. Ketika kalian bermadhab ke Wahabi yang sekarang menjadi nama sebagai Salafi, ini sebenarnya mereka memang Khawarij. Cuma Khawarij ini terpecah-pecah, ada yang halus sekarang ya kan, bermetamorfosis Bos ya, berkamuflase. Emang bermetamorfosis, ada yang tetap kasar, ada yang tetap pada prinsip awal zaman dulu, ada yang sudah lunak, toleran kayak gitu teman-teman ya. Dan Syiah juga begitu sebenarnya. Ini permasalahan dulu, dan kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah keluar dari pertikaian mereka itu. Gitu Mas ya. Gitu ya. Berarti ya itu asal mulanya sudah itu ya, seperti kayak iya, kita Ahlussunnah wal Jamaah keluar dari pertikaian itu, menyelamatkan diri. Sebab kita Ahlussunnah wal Jamaah masih meyakini kedua-duanya ini masih muslim, gitu Bos. Ketika kita termasuk ke pertikaian itu, wah bahaya gitu loh Bos. Nanti akan akan saling menghasut antara satu sama yang lain, sehingga menghasut juga akan itu yang terjadi, saling itu sudah gelut masal itu nantinya. Itu kita menghindari itu, sebab kita yakin di dalam Syiah ini ada yang benar gitu loh Bos. Di dalam Khawarij ini juga ada yang benarnya gitu loh. Dan apa yang salah di situ adalah kesalahan mereka adalah perebutan kekuasaan, kan gitu. Makanya kita mundur dari situ gitu Bos. Ahlussunnah wal Jamaah ini kita hanya bermadhab saja, dan alhamdulillah Syiah sekarang sudah bermadhab, sedangkan Wahabi masih belum bermadhab, mereka bermanhaj saja, kan begitu Bos. Jadi Syiah sudah diresmikan menjadi sebuah madhab, sedangkan Salafi ini belum, Wahabi ini belum. Mereka dianggap madhab Wahabi nggak mau, mereka maunya dianggap bermanhaj salaf gitu, tapi salaf yang mana mereka nggak, bingung gitu loh Bos. Mereka nggak ada acuannya juga gitu Bos. Mungkin itu obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.